Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Bapak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga bapak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusannya sama nih mbak, amin ya robbal alamin. Langsung aja ke kasus yang pertama. Jadi ceritanya temennya kita iki kerja di majikan terakhir dapat 3 bulan. Sebelumnya dia udah kerja beberapa majikan. Kemudian dia pindah mbak, bukan di internet tapi pindah majikan karena sudah selesai kontraknya. Nah, di majikan dia 1 bulan iki bekerja secara normal, artinya kerjaan dia yoki bersih-bersih, kemudian ngurus anak, kemudian ya cuci piring, kemudian cuci baju juga. Intinya seperti biasa, seperti normalnya lah kerjaan. Tapi setelah 2 bulan lebih mbak, baru majikan iki meminta bantuan si Cece ini, dimana majikan iki kan memiliki semacam pembelanjaan online. Jadi dia memiliki bisnis online mbak. Nah, ketika dia memiliki bisnis online, di situ pelanggannya meminta si bos iki untuk mengantar barang pesanan di beberapa wilayah Hong Kong. Nah, karena bos iki juga sibuk kerjaan lainnya, secara otomatis dia menyuruh Cece iki untuk mengantar barang-barang milik bose. Jadi Mbak Eki kerjanya selain sebagai PRT, dia sebagai kurir, tukang ngantar paketan pembelanjaan online di tempat bose ini. Tapi awalnya Mbak bos Eki ngaku kalau tambahan gaji 500 itu adalah tambahan kerja kamu, yang dimana kamu bakal nganter paketan nantinya. Jadi pas cimeng aja, gue tidak dikasih tahu mbak kalau kerjaan nanti bakal tambah ngantar-ngantar barang paketan. Dan Mbak Iki ya udahlah menerima, karena sekali lagi dia kan di situ baru kerja, nggak bisa nolak mbak. Mungkin tipe nggak enakan, atau mungkin karena bos gue tidak mempermasalahkan Mbak Eki kerja di rumah itu bersih apa enggaknya, karena yang paling utama yaitu mengantar paketan. Nah, Mbak Eki pertamanya bagaimana kok bisa pelanggan-pelanggannya tahu, karena sebelum Mbak Eki ngantar paketan sendiri, terus sebelumnya sama bos Eki diajarin mbak, kamu nunggunya di sini loh, nanti para pelangganku yang ngambil paket itu langsung datang ke tempat kamu. Nah, nanti di stasiun MTR ini di sini loh, di ini. Jadi memang ada konfirmasi antara bose dan juga si pembeli online ini. Nah, yang menjadi pertanyaan Mbak sebenarnya Mbak Eki dalam 1 hari Mbak, dia Eki bisa mengantar 5-7 lebih paketan yang dipesan para pelanggan. Mungkin kalau masalah kayak mempersiapkan makanan anak kemudian juga bersih-bersih iki tidak menjadi soal dan tidak ada wang cincong di situ mbak. Tapi yang menjadi masalah Mbak Eki sebenarnya adalah ketika dia Eki mengantar paket-paketan itu, karena capek di jalan, nanti belum pulang, nanti ngambil anak les, ngambil anak sekolah, kemudian nanti dia harus mempersiapkan segala keperluan untuk makan malam. Jadi Mbak Iki capek di jalan, bukan capek dalam kerjaan rumah. Nah, mungkin mbak-mbak semuanya ada nih yang kerjaannya menjadi tambahan, ada tambahan nih, yaitu nganter paketan milik bose. Jadi bos sampean kuwi memiliki usaha nih online, kemudian menyuruh sampean untuk mengantar paketan di sini. Ada nggak? Silakan komen. Karena ini kasus seperti ini ternyata nggak hanya Mbak ini aja, tapi juga ada beberapa teman yang mengalami yang sama, menjadi kurir paket dan cuman diberi tambahan gaji sebesar 5.000 $500 Hong Kong. Nah, mungkin mbak-mbak ada yang bertanya, yo, gimana kasus seperti ini? Apakah
Di dalam kasus seperti ini, kira-kira ini ngelanggar undang-undang apa enggak ketika kerjaan? Kerja secara ilegal apa enggak? Jawabannya tetap Mbak, kerja secara ilegal. Nah, sampean bisa ngelihat loh di kontrak kerja sampean. Di situ dijelaskan sampean kerja apa aja. Bersih-bersih, masak, kemudian antar anak, kemudian nanti melakukan setrika. Nah, di situ ditulisi jaga anak, ada bawahnya ada hal-hal lainnya silakan tulis. Contoh, nanti ngantar anak les, ngambil anak les, kemudian ngambil anak sekolah, kemudian memberikan makan anak di sekolah, mengantar anak makan di sekolah, itu semuanya nanti detail Mbak. Tapi ketika seorang majikan kui menulis hal-hal lainnya yaitu ngantar paket, tapi nggak mungkin dikasih sama imigrasi Mbak, karena itu bukan job PRT. Jadi menurut kasus ini nggak boleh Anda disuruh ngantar paket, kemudian menjadi kurir, kemudian menerima gaji $500 Hongkong. Walaupun lumayan sih buat tambahan, tapi dipastikan saman bakal capek di jalan Mbak. Jadi saman harus lepas antar anak sekolah, kadang-kala anak sekolah diantar sama sinsange sama mboi. Nah, selepas itu sama bersih, kemudian sama nyapu-nyapu, cuci toilet, kemudian nanti saman harus cuci baju. Nah, selepas itu tinggal menunggu instruksi dari majikan Anda untuk ke kantor dia, ambil paketan, nganternya ke pelanggan dia. Menurut aku iki capek di jalan Mbak, percaya aja. Menurut pandanganku capek sekali di jalan. Apalagi kalau kondisi nih panas banget, pasti sampean mengeluh. Dan itu juga bisa dilaporkan kepada imigrasi dengan satu syarat, sampean kan tadi kan sekitaran 3 bulan kerja di situ, sampean bisa melaporkan Mbak. Atau mungkin sampean memiliki alasan gini, sampean kerja udah lama ya di majikan itu. Contoh, sampean kerjanya sampai 6 tahun atau sampai 10 tahun. Kemudian sampean berhenti nih kerja di situ, alasannya karena udah capek nganter paketan milik bose. Sampean nggak nuntut apapun Mbak, nggak usah perlu nuntut uang tambahan, nuntut majikan. Cukup sampean memberikan alasan kenapa sampean memutuskan kontrak kerja atau sampean mengakhiri kontrak kerja, yaitu karena Anda capek disuruh majikan Anda kui nganter paket-paketan. Sampean berikan alasan seperti itu aja. Nanti pihak imigrasi kui akan mempertimbangkan alasan sampean dan pasti meninjau majikan ini. Jadi majikan ini ke depan yang ngambil CC pasti Mbak akan diinterogasi sama pihak imigrasi. Jadi itu saran saya kepada sampean tanpa menuntut majikan. Karena sampean kerjanya udah lama, kecuali seperti Mbak tadi selama 3 bulan oke, sampean bisa melakukan penuntutan, sampean bisa menolak walaupun kadang-kadang ujungnya sampean di interminate. Semoga dengan adanya pembahasan ini bermanfaat. Oke, kita bakal bahas kasus yang kedua. Dan kawan iki kasus yang kedua. Jadi ceritane Mbak iki pulang libur, kemudian besoknya di interminate oleh majikannya. Kenapa kok dia sampai di interminate sih paginya setelah dia pulang libur? Ternyata Mbak Iki libur hari Minggu, kemudian pulang ke rumah majikan, dapur majikan kayak kapal pecah. Nah, kayak foto ini Mbak. Jadi secara otomatis Mbak Iki males Mbak mau nyuci, piringnya banyak banget, kemudian penggorengan dan panci sebagainya ini lumayan banyak Mbak jadi itu. Jadi Mbak Iki selepas capek-capek kemudian ngeliat dapur seperti itu mumet Mbak. Akhirnya dia tidak membantu, dia pikirannya gini, dicuci besok aja lah. Karena Iki kan hari liburku 24 jam, aku tidak wajib untuk bekerja. Jadi dia itu selepas sampai rumah, kemudian dia mandi, dia masuk ke kamar Mbak. Dan majikan iki menanyakan, kenapa kamu nggak cuci piring? Kan iki liburku 24 jam. Jadi aku tidak wajib untuk mencuci piring atau membantu kamu. Udah majikan dongkol nih. Akhirnya majikan yang menyelesaikan sendiri untuk cuci piring tadi. Mbak ini sudah tidur nih karena capek, walaupun memang kadang-kala dia mendengar majikan lagi glontang di dapur, tapi Mbak gak mau peduli karena dia capek nih.
Dia lanjut tidur sampai besok pagi. Besok pagi dia melihat cucian piring semuanya itu sudah dibereskan sama majikane. Dan majikan iki langsung bilang sama Mbak E, ini hari aku menginterminate kamu. Jadi Mbak E di interminate itu hari disuruh keluar, disuruh cap Y dan keluar. Mungkin pandangan mbak-mbak semuanya dalam kasus iki bilang nih, C harusnya dibantu, C nggak apa-apa, C wong cuma sedikit. Tapi biasanya mbak kalau majikan iki dibantu sekali dua kali pasti nanti bakal ada kasus-kasus yang sama seperti ini. Apalagi mbak Iki udah capek pulang libur, kemudian majikannya enak-enak pesta, kemudian harusnya majikannya dan teman-temannya selepas pesta iki cuci piring lah, ya nggak sih? Kalau majikannya mengadakan pesta di tempat rumah dia, kemudian membawa teman-temannya dia, ya silahkan mereka cuci piring juga. Kenapa harus menunggu Cece pulang ke rumah baru menyuruh Cecenya iki untuk cuci piring? Kan aneh toh mbak. Dan ini kejadian nggak hanya sekali dua kali. Nanti kalau kamunya cuci piring sekali dua kali, pasti ke depannya bakal ada pesta-pesta lagi, dan semua untuk membersihkan lantai kemudian cuci piring itu pasti diserahkan ke sampean mbak. Sampean udah capek-capek nggak dapat apa-apa, kemudian libur pun nggak 24 jam, pulang-pulang disuguhin kerjaan yang banyak, disuruh ngepel lantai lah karena lantainya kui ada minyak lah, lengket lah karena ada nasi yang jatuh lah, bla bla sebagainya. Karena sampean sudah manut sejak awal bersihin cuci piring, nanti ujung-ujungnya sampean disuruh ngelap toilet karena bekas bau milik teman-temanku. Kamu cuci toilet lah, kamu bersihin lantai lah, seperti itu mbak, ya nggak sih? Dan ini kan dalam sama mbak-mbak layan juga ya, di mana dia ki pulang libur malah disuruh kerja lantai, kemudian nyuci toilet, dan disuruh bersihin dapur, cuci piring dan peralatan lainnya. Sebel nggak sih? Sebel pastinya. Pada jelas-jelas kita kui undang-undangnya 24 jam libur di hari Minggu itu. Jadi mau berangkat maupun setelah sampai pulang pun iki tidak perlu Anda bekerja. Kalaupun majikan menyuruh Anda bekerja, secara otomatis sampean harus mendapatkan uang tambahan kan. Tapi kalau kerjaan sampean iki cuman buang sampah ataupun ngerebus air, kui nggak masalah mbak. Tapi ketika wes terlalu banyak banget cucian, apalagi sampai Anda disuruh cuci baju, sebel ya enggak sih? Sebelah. Nah, kalau dalam kasus iki gimana sih menanggapinya? Jadi untuk kawan-kawan semuanya, seandainya sampean ki di interminate, maka sampean harus membuat laporan, Mbak. Makanya penting sekali sampean foto. Karena dengan foto sampean tuh ada bukti, oh kilo majikanku menyuruh sampean iki kerja di hari libur atau hari Minggu. Nah dengan foto iki biar imigrasi iki tahu, oh kilo majikane memaksa PRT-nya ini untuk kerja. Karena kalau kerja di hari libur kui tidak ada paksaan mbak, sukarela. Tapi kalau dipaksa secara otomatis ki ngelanggar undang-undang ketenagakerjaan. Majikan bisa dipidana secara perdata dengan tuntutan sebesar 50.000 dolar Hongkong. Iki tuntutannya mbak, pidananya seperti itu. Kok berdata pidana itu sebesar 50.000 dolar Hongkong jika sampean kui dirugikan dalam kasus ini. Nah mbak-mbak semuanya, sampean bisa nih melaporkan hal ini ke imigrasi jika terjadinya pemutusan kontrak kerja karena sampean dipaksa untuk mencuci piring pada sampean kondisi nekui hari itu lagi libur. Jadi dengan adanya kasus ini semoga menjadi pelajaran. Dan ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.